warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور الشمس أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Allah yang menggenggam lahir batin kami, jadikan pertemuan ini pertemuan yang berkahi, pertemuan penuh dengan ampunan-Nya ya Allah, penuh dengan rahmat-Nya. Engkau buka hati yang terpukul, Engkau cahayai hati yang gulita, Engkau lembutkan hati yang membatu, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan Engkau hidupkan hati-hati yang mati. Karena semua makhluk ciptaan-Mu ya Allah takut dalam kekuasaan. Berbahagia majelis ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah ada yang lepas dari kekuasaan Allah? Apakah malaikat ada bersama kita? Jadi, mungkin juga ikut ngaji di sini. Apakah tempat duduk ini jadi saksi di akhirat nanti? Tetesan air wudhu, semuanya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman kekuasaan Allah dari kemanapun. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya yang kedua dari tiga ini orang rugi. Jadi kalau mau untung maka kita isi saja oleh tiga ini. Bukan sehingga Allah terhadap waktu ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Setiap orang diberi jatah sama 24 jam sehari. Ada yang dengan 24 jam bisa hafal Quran, ada yang tidak hafal-hafal, ada yang bisa ngurus perusahaan besar, bahkan ngurus negara, ada yang 24 jam ngurus diri saja tidak bisa. Jadi jatahnya sama tuh, orang soleh, orang salah, orang sukses, orang yang tidak sukses.
Tapi bagi kita standar untung bukan untung uang, bukan untung naik pangkat. Standar untungnya perusahaan, apakah perusahaan ini makin kuat imannya, apakah perusahaan ini makin banyak amal solehnya, apakah perusahaan ini semakin mampu menerima nasihat dan semakin mampu memberi nasihat. Itu baik. Rumah tangga sakinah pasti nggak jauh dari sini. Rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga yang paling kokoh keyakinannya ke Allah, sehingga tidak saling bergantung suami istri. Kalau ketergantungan suami ke istri dan sebaliknya kuat, sehingga ketergantungan ke Allahnya kalah, cinta satu sama lain begitu besar sehingga mengalahkan cinta ke Allah, ini nanti dapat dipastikan amal solehnya jelek, karena kebaikannya sudah tidak amal soleh. Amal soleh itu kan syaratnya niatnya lurus, amalnya benar. Saudara mikir, ikhlas, kedua ittiba kepada Rasul, ketiga istiqomah. Kalau sudah ikhlas, ittiba kepada Rasul sudah diterima. Kalau ditambah istiqomah, itu karomah. Jadi kalau ngarep-ngarep sakinah bukan dari rumah, bukan dari gaji, tapi dari keyakinan ke Allah. Kalau kedua belah pihak yakin ke Allah, ada obrolan dengan sahabat, semoga Allah menyanggupi ya. Kontrakannya hampir habis, disuruh pindah. Ada rumah yang mau dijual, cocoklah rumahnya, harganya juga sedang ditawar. Masalahnya nggak ada uang buat bayarnya. Ada, tapi belum jelas. Hampir 3-4 malam susah tidur mikirin rumah itu. Dan takut keburu dibeli orang. Ceritanya begini. Kalau hati nyangkut kepada selain Allah dan lama nyangkut di sana, pasti nggak tenang. Harus bagaimana kalau amannya hati nyangkut ke dunia, tidak boleh lama, langsung nyangkut kepada pemiliknya. Siapa? Allah. Hati ingat ke makhluk, lantar ke makhluk pasti resah. Ke makhluk langsung ke penggantian makhluk. Siapa? Allah. Pengen rumah. Sekarang siapa yang bisa ngasih rumah selain dia? Semua rumah di dunia ini sempurna milik Allah, ditutupkan berdiri. Ya. Menjadi kepada siapa saja, cerita ke siapa saja, pinjam ke siapa saja, kalau tidak dibuka oleh Allah pintunya, terbuka? Tidak. Karena tiap orang hatinya dikuasai oleh Allah. Kalau Allah membuka, ya mau ganti keluar tuh, tapi tutup, udah bisa keluar. Boleh pinjam uang, boleh ikhtiar, tapi tidak boleh nyangkut dalam ikhtiar hati. Harus Allah. Jadi jangan sampai rumah memenuhi hati, orang-orang yang diperkirakan akan bantu memenuhi hati, sedangkan pemilik rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala porsinya kecil di hati. Sedangkan orang-orang itu hanya makhluk Allah yang nanti digerakkannya oleh Allah. Kita ingat sama dia, tapi nggak ingat kepada yang menggenggam makhluk, tapi gelisah.
nggak boleh lama. Unit rumah, ya Allah. Ada yang gitu mungkin ya. Ya Allah. Kau sudah tahu kalau pindah susah, kontrak ya begitulah. Tapi saya melihat orang malah nggak punya kontrak. Ada keinginan, saya juga sudah tahu. Tapi dari mana selain dari ini? Kalau rumah ini maslahat bagi dunia akhirat, bisa jadi bekal ibadah, bekal dakwah, mudahkan. Rezekinya cuma milikmu. Engkau beri lewat siapa yang kau kehendaki. Engkau mudahkan apa yang kau tetapkan. Masya Allah. Dengan istighfar. Ingat Tuhan. Astagfirullah. Ya Allah. Obatnya milikmu. Si ibunya katanya banyak yang nawar ke sana. Ya Allah. Jangan main-main begitu. Aku juga ada yang kau ngerakin ada yang nawar. Dan kita suka juga belum tentu baik menurut Allah. Benar? Tidak penting yang kita sukai. Yang penting yang Allah sukai. Kita suka kisah di nafsu. Tapi kalau Allah suka, pasti masalah dunia akhirat. Kan Umar bin Khattab, aku mah suka apa yang Allah suka. Entah cocok atau tidak dengan keinginanku, tapi saya senang dengan apapun yang Allah sukai. Karena penting sebetulnya yang kita sukai tentang dunia ini. Yang penting adalah yang Allah suka. Tiba-tiba ada yang beli orang lain dan sakit sayang. Namun juga bukan bapak kita. Ya Allah, dibeli. Jangan suka natura Allah. Sampai suka Allah mau ngasihin ke siapa aja. Benar? Kita cuma bagian ingin. Kalau seperti naksir ke seseorang, harus siap. Yang ditaksir bukan jodohnya. Jangan gitu. Apa saya? Kita mengatur jodoh. Tapi kan saya jatuh cinta sama dia juga. Allah yang ngejatuhin. Maksudnya Allah yang iya, tapi dikasih cinta belum tentu jodoh. Boleh jadi karena enggak jaga pandangan. Lihat ikhwan itu lewat. Allah lihat nih. Ya akhwat hebat aja ngajinya jadi nggak apa-apa. Itulah itu apa-apa. Ya, daripada mikirin yang belum tentu jodoh, mending kembalikan ke Allah. Ya Allah, tolong. Berat ya Allah. Bangsa, nggak apa-apa, tolong ya Allah, tolong. Saudara kalau ngomong gini jangan keras-keras ya. Sambil sembunyi, tolong ya Allah, please ya Allah. Maka bahasa yang serta ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Itu sama hatinya, tolong ya Allah, tolong. Hanya kalau bahasa Sunda lebih ngenes ya hatinya. Ini baru bagus nih keinginan yang membuat kuat iman, ya. Udah gitu pengen rumah jadi amal soleh, perbanyak tobat, perbanyak air mata syukur terhadap kontrakan yang ada. Jadi senang sedekah. Ya Allah, maafin amal-amal masih karena pengen rumah, tapi saya minta juga hanya kepadamu. Pakai amalannya juga amalan yang dicontohkan Rasulmu. Biar nggak apa-apa. Jadi senang nolong orang. Kenapa kamu senang nolong orang? Enggak apa-apa, nolong aja. Padahal Allah tahu dia pengen rumah.
apa-apa sepanjang yakin itu rumah dalam kekuasaan Allah. Sah hadirin. Jadi jangan menganggap, wah kamu ikhlas amalannya yang pengen rumah. Pengen rumah bergantung ke makhluknya ikhlas. Pengen rumah bergantung kepada yang menguasai langit dan bumi sah. Karena dia yang punya langit dan bumi. Kalau yang misalkan ada sekolah dengan jodoh dunia bikin bidadari itu tidak sah. Ada Allah yang menjadikan bidadari ya. Sok aku menawan dianggap jomblo bidadari saya target yang mudah-mudahan saudara dapat ya. Jadi kalau ada sesuatu itu jadinya nambah iman, jadinya nambah amal. Baru untung. Tapi kalau ingin sesuatu, bisnis, berumah tangga, iman makin turun, amal makin pudar, walaupun uang banyak, rumah punya, gaji besar, ini mah keluarga rugi, perusahaan rugi. Karena alat ukur untungnya itu adalah dari peningkatan keyakinan. Kuliah S1, S2, takut ke Allah makin lupa, ibadah makin apa sekolah apa? Jadi kalau nanti saudara bikin usaha, alat ukurnya itu aja kan sudah apa? Ya, wal asri. Mau pulang sekolah dulu dari SD juga begitu. Ya. Ini serius. Jadi kalau apa-apa masuk di sini. Perusahaan-perusahaan yang ada MPTV, SMS Tauhid, ini apa kita nih? Kalau ukurnya omset, uang, jumlah yang ikut, apa? Follower nambah, wujud nambah, pria nambah, nggak jadi amal soleh. Yang pentingnya nambah iman, nambah amal soleh, nambah keyakinan, nambah hukum. Jadi tidak itu. Nah, yang ketiganya adalah kemampuan saling menasihati ini penting ya. Kita tuh kalau mendengar kritik, saran, apalagi koreksi itu, boleh saya memberikan masukan dan lain-lain. Saya ada kritik terhadap perlakuan apa, lain. Saya akan memberikan kritik yang tegas. Namanya salah. Kita kalau mendengar saran, kritik, koreksi, itu tiba-tiba seperti ada benteng yang membuat kita menjadi nyaman dengan orang. Sepertinya orang yang kritik itu mau menyerang. Ini orang yang rugi. Karena aslinya kita tuh bohong. Aslinya kita tuh orang ilmu. Kita perlu ilmu. Aslinya kita tuh banyak lalai. Perlu ada yang mengingatkan. Benar? Saya mohon maaf kalau ini kira-kira ya. Para ibu-ibu mungkin paling sibuk berserbu. Ya. Bangun tidur. Rohnya kaya. Alhamdulillah. Ngaca maksudnya. Ya, mana ya. Ke kamar mandi ngaca. Keluar dari kamar mandi ada wastafel orang sampai di kamar ngaca. Tidak sah wanita keluar dari kamar sebelum ngaca. Sambil jalan keluar karena jendela, mau naik angkot jendela angkot. Kenapa saudara ketawa? Nanti kalau bisa karena kata sekian dan lain-lain itu lagi nganggur buka tasnya. Aneh padahal itu juga.
Harusnya kan bosan, mana. Apa sih yang dicari wanita? Apa yang dicari pasti nyari kekurangan. Takut ada yang mau begitu, takut lipstick meredak dan semua, takut harus nyambung. Dan kalau menemukan hal-hal yang kurang, itu nggak rewel. Tenang bilang, amal dia nggak rewel. Nggak ada protes, nggak ada membangkang, nggak ada, ya dari perlawanan ke perlawanan. Jadi, ini bagus nih. Sayangnya hanya baru bisa bercermin teng. Harusnya tiap aja. Ini jadi jamaah balik juga. Astaga. Lihat bibir, awal, istiqlal, seperti aku. Itu yang bagus, tapi kita baru lihat sampai kekurangan lahiriah. Makanya teman-teman sekalian, salah satu program yang penting kita miliki adalah menikmati nasihat. Kalau memberi nasihat itu akan gampang, bagian gampang menerima nasihat. Tapi memberi nasihat sedang dia tidak suka nasihat, cenderung lip service, lebih cenderung menanggung. Kalau orang senang dinasihati, padahal dia tidak senang dinasihati, itu hanya main-main kata. Biasanya nggak ada tenaga. Karena orang yang tidak suka dinasihati, kalau dia bicara yang main otak, bukan hati. Tapi kalau orang senang dinasihati, insya Allah yang bicaranya pakai hati. Sekarang apa bahayanya kita dikritik? Copot hidung, rontok rambut, mata, jadi susah benda. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, coba kita dikritik. Apa tangan jadi kiri dua-duanya? Nggak mungkin, nggak ada apa-apa. Nggak ada efektif dengan kritikan. Hanya kesombongan aja yang membuat kita tidak mau menerima. Merasa sudah tahu, merasa sudah paham, merasa sudah bisa. Jadi kalau ada tuh cenderung membentengi, bahkan cenderung membalas. Ada yang diam, tapi hatinya tidak. Karena dia tidak berani menolak langsung, tapi hatinya tidak. Ini nggak apa-apa. Nah, hadirin, kalau Allah mau memberi nasihat ke kita, kita kan selalu minta ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjuki jalan yang lurus. Dan Allah pasti dengar doa kita ini, walaupun kita ada kurang khusyuk. Ya. Kan Fatihah kita mah lancar lana Fatihah, jadi kita ngerti. Tapi Allah nolong dari petunjuk ada di antaranya lewat pengajian begini. Ada juga Allah datangkan lewat hewan. Tiba-tiba lagi dia lihat cecak dengan anaknya ngomong. Yang kecil nggak kebagian kok. Kalau tahu yang gede tuh ini yang pikirnya terlalu cepat. Cepat itu silakan yang kecil. Oh benar, itu caranya Allah ngasihnya. Itu nasihat. Makan kucing menjilat anaknya. Itu semua makhluk Allah. Kita lihat dia juga Allah yang ngatur, itu nasihat. Tiba-tiba datang kucing yang itu ya, ibu-ibu. Aduh, tiba-tiba. Kucing, kucing. Nggak boleh ngomong gitu, Bu. Itu kucing capek, Bu. Dari pasar ke sini harus dari ibu, dan nggak boleh salah kencing. Harus pas dengan depan Allah, ya kan?
Susah jamaah segini banyaknya. Naik ke lantai 1 nggak ketemu, naik ke lantai 2 saya menuju maaf ya Bu ya. Dan pasti nggak meleset itu. Masa ada takdir meleset? Mungkinkah kucing salah ngencingin? Jawab. Nggak mungkin. Pasti dia ngencingin orang yang ditetapkan Allah dikencingin. Kenapa? Nah itu yang jadi pelajaran. Oh Allah tahu. Ini sarung sudah 4 bulannya dicuci-cuci. Saya pilih astagfirullah. Makasih cing. Kasihlah asin. Banyak orang yang nggak melihat ini sebuah karunia Allah, benar? Kadang nasihat lewat anak kecil. Makan. Anak nangis. Hampir 12 kali sehari ditegur, tapi anak kecil mah remet lagi, nggak ada dendam. Sudah dendam ke ibunya, si ibu. Mereka mau 12 kali hari ini. Nah, saya kabur. Itu balita pernah dimarah. Dasar hatinya bersih ya. Dimarah, dijemur. Beda dengan kita, pelopet sedikit. Ya udah kotor. Begitu. Lihat anak kecil yang belajar jalan. Kamu tuh makan bangun lagi. Ini anak udah jatuh, udah bendel, nggak pernah menyerah. Apa itu sia-sia? Itu kan pelajaran dari Allah. Coba kalau anak kecil apa semangat? Jatuh terus. Udah nanti waktu dapat jalan. Corona terus. Benar. Kenapa kita mau belajar dari sana? Senang hadirin. Kalau kita mau menerima nasihat dari mana aja, nggak rugi, benar, tafakuri. Pasti nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang kebetulan. Semuanya oleh Allah terjadi biidznillah. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita lihat, kita dengar, kita rasa, pasti itu sudah diatur Allah. Pasti. Dan pasti baik, pasti manfaat kalau kita bisa lihat hikmah. Namanya ada yang sia-sia gitu? Nah, mustahil Allah melakukan sesuatu sia-sia. Mana kalau terhadap hati. Bukan penciptaan langit, bumi yang bukan hanya itu, penciptaan nyamuk, kuman, demam berdarah, virus AIDS, sekarang SARS ya. Itu SARS itu dibuat oleh Allah, tapi ujungnya tiga tuh, supaya nambah iman, nambah amal soleh, dan nambah saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayo niatkan saya akan cari kekurangan saya, kesalahan saya. Rezeki bagi saya, katakan kepada diri masing-masing adalah saya makin tahu apa yang harus saya perbaiki. Rezeki dari Allah bukan pujian orang ke kita. Rezeki dari Allah kalau Allah memberi kesempatan kita memperbaiki diri. Maka artinya dipuji yang membuat lupa diri jauh lebih baik dikritik, dicaci, dikoreksi yang membuat kita memperbaiki diri. Ayo, biasakan kalau mau nanya, tapi akan saya harus jadi kekurangan saya. Karena Allah tahu siapa yang lagi nyari kekurangan, tahu, walaupun nggak ngomong Allah tahu. Karena Allah tahu setiap isi hati kita. Wa huwa alimun bidati sudur wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi kita diam di kamar, walau saya, tunjukkan saya, kekurangan saya, macam-macam. Mungkin pas kita lagi ngaji, didudukan di belakang kita oleh Allah seorang yang lebih paham Al-Quran. Kan
maaf dari bacaannya, saya dengar ada yang kurang pas. Mana sekarang? Ya Allah. Masya Allah. Kenapa kita sudah enak milik orang itu tinggal benar yang mana? Boleh periksa aja semua bacaan saya ya, baca hatinya. Ini kira-kira jadi hina gitu begitu. Enak nggak hati kita ketika kita menafikan coba tolong periksa bacaan saya ini. Kalau cuma waktu Allah ajarin saya lah ya. Oh bagus. Coba kamu belajar Quran mulai kapan? Buat apa? Bikin kita kumpul omongan pikirnya, bikin kita jadi benar nggak? Nafsu itu pasti nggak enak di hati. Allah tahu dia ngomong cuma karena kesombongan. Pokoknya setiap kebenarannya bikin tenang di hati. Setiap yang enggak benar itu bikin gak nyaman di hati. Lebih atur Allah. Di sebelah kita ada orang yang lebih pintar. Kita wudhu. Coba pas lagi kita ada yang lihat. Maaf ya. Jadi saya mesti tahu kalau pas lagi itu selesai. Apakah ada yang betul? Itu maka ilmu Allah. Ini gimana coba beritahu? Yang kamu dikritik, dikoreksi. Itu kamu koreksi itu ada 4 jenis. Satu, koreksinya benar. Yang kedua, caranya baik. Oh, ini paling pulen. Ya, lebih aja ini. Kan maaf ya. Saya benar tadi bacaannya ada yang menurut ilmu yang saya tahu kurang pas. Aduh, koreksinya benar, caranya baik. Ada juga koreksinya benar, tapi caranya kurang pas. Nah, kayak imam keperbuk. Kalau sorban digedekan, ngaji ngacaplok kembali. Oh, hari ini habis ini bahasa Sunda. Kalau ada orang yang ngomong gak enak, bukan masalah gak enak, tapi omongannya benar enggak. Itu mah pahalanya lebih besar tuh. Jangan ngambek ke orang, itu persis seperti orang kasih tahu ada ular di bawah, kita nggak lihat, jangan banyak omong. Ini jangan dikirim ngomong gini ya. Ngomong saya itu ular, tuh di bawah memaku kaki. Mana yang kita penting? Ularnya ada yang ngasih tahu. Ularnya dulu, lalu kasih hadiah, ngasih tahu. Banyaknya mah langsung dipentung aja ngasih tahu. Ada juga yang isinya salah, tapi caranya baik. Tenang kalau kayak gitu ya. Kan maaf. Tolong dikembalikan dulu dompet saya ya. Saya tadi nyimpen dompet di sini sekarang nggak ada. Siapa yang tapi nganggap kita copot makanya kita bilang nggak usah marah. Yang nggak nyopot ya kan? Yang mana deh dompet yang ini? Mana aku bisa pilih yang ini? Yakin ini ujian dari Allah ya. Setiap hari kita diuji dengan kayak gini, harus lulus nih. Apa ngambilnya? Alhamdulillah. Kemudian saya nggak marah, karena saya nggak merasa berbuat salah. Kalau mau mobil saya berapapun, saya nggak ngambil. Mau percaya mau nggak percaya, bukan urusan saya. Urusan saya cuma satu, saya harus jujur. Mengatakan tidak mampu. Oke? Kalau percaya ya apa? Maaf ya kan, ternyata ini disapuskan sebelah.
Enggak tiap hari pasti kita diuji kayak gini kan? Enggak tiap hari kan? Ya Allah, episode. Tapi udah lulus tuh, gak emosi ya. Ada juga yang ngaco, koreksinya salah, caranya nggak benar. Tenang aja. Pokoknya kalau kita benar, nggak usah pakai emosi ya. Kalau kita jadi emosi nanti jadi hilang. Karena kebenaran itu tidak indah, tidak perlu dengan cara-cara yang tidak indah. Betul? Kalau kita nggak salah, tenang. Akan ada mungkin satu saat, bukan akan ada ya, boleh jadi suatu saat kita diuji seperti itu. Kita tidak salah, tapi dianggap salah, dapat fitnah. Tenang aja, tidak ada Allah yang melihat segala-galanya. Betul? Benar? Kita dianggap melakukan apa gitu, padahal kita enggak. Tenang, ini episode ujian. Harus lulus. Fitnah, tenang, ada Allah yang bolak-balik hati. Nanti gimana orang-orang kadang nggak suka ke kita? Yang penting Allah suka ke kita. Kalau kita udah disukai Allah, terus sekarang orang pada sebel ke kita, insya Allah kalau kita benar kita akan tenang, kita akan dikasih kekuatan, diturunkan sakinah. Karena tujuannya Allah udah tahu nih, kita nggak semua. Allah udah tahu, kita lebih mementingkan kedudukan di sisi Allah. Allah turunkan tenang di hati kita. Huwaladzi munzal sakin. Nanti gimana orang-orang Allah yang ngurus. Kalau udah waktunya ujian selesai, Allah berikan lagi orang maaf, saya patah ngomong-ngomong. Maafnya, jangan diambil pahala saya dan mungkin kan. Karena yang bolak-balik hati siapa? Jadi kalau kita dalam keadaan seperti itu nggak usah lebay. Itu biasa aja. Allah mah nggak membutuhkan cengeng kayak gitu. Paling tobat, ya Allah. Kalau ini semua terjadi karena dosa saya, jadikan semua fitnah menjadi penebus dosa saya. Ampun, periksa aja dosa. Daripada mikirin orang yang sebel ke kita, mendingan mikirin dosa kita yang disebelin Allah. Orang sekarang sebel ke kita, itu kan gak ada jaminan besok masih sebel. Betul? Kalau Allah balikan, dan cara Allah membalikan, mungkin didatangkan orang yang ngasih informasi kepada dia. Astagfirullah, berarti saya sudah selingkuh. Cara Allah ngebolak-balik gampang, mungkin kasih informasi, mungkin biar waktu tahajud bisa dikasih oleh Allah, enlightenment, pencerahan, mungkin ada, ya dia dengar ilmu dari gurunya, banyak cara, terserah Allah lah. Dan bukan urusan kita ngebolak-balik hati Allah. Urusan kita mah ngomong aja Allah. Betul? Ayo, kalau ada yang kritik, ngasih masukan, orang senang jalan, lihat yang menggerakkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada koreksi yang bisa datang tanpa izin Allah. Dan semua ini kita yang minta. Masa kita yang minta, kita yang mohon? Berdasarkan benar. Kita terus menerus hidupnya siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Allah dini minta diberi petunjuk, tapi giliran Allah mendatangkan dengan caranya, kita menyerah, membantah, bela diri. Kenapa? Kita nyari apa? Ya, kita akan jadi hina dengan dikritik, dikoreksi. Kita jadi hina kalau nggak mau memperbaiki diri. Kemudian hadirin sekalian, cukup segitu aja. Kalau kita memberi nasihat, jangan sore. Iya. Kita tuh ya memberi nasihat itu, kita tuh nggak bisa ngebalikin hati orang. Memberi nasihat itu cuma amal aja.
Perkara orang paham, orang jadi baik, itu mah pekerjaan Allah. Tugas kita takdir, innama anta mutakir. Jadi kalau ada orang kemudian jadi tobat, kita nggak boleh GR. Kalau saya cuma kata-kata. Namanya gara-gara omongan kita dia tobat. Boleh jadi gara-gara sedekah dia tobat. Mungkin dia bawa kucing oleh Allah diberi jalan, dia diampuni. Ya, kita nyobain aja. Siapa menyangka ya saya membuat dia berbina air mata. Saya padahal hanya gini-gini sarung bantal. Kenapa dia sekarang pakai jilbab? Padahal yang saya lihat sarung bantal. Emang gak ada hubungan sarung bantal dengan jaga jilbabnya hidayah Allah. Sarung bantal kita. Masya Allah, jangan merasa ya kayak gini-gini nih. Kan banyak jamaah, nggak usah ceramah sama aja. Jamaah datang 1.000, 5.000, 100.000 seorang, ya sama. Yang nilai itu Allah, benar? Kalau kita bangga dengan banyak, malu dengan sedikit, diundang di Istiqlal, semangat, diundang di musola Al-Ikhlas, dan pembangunan musola atas yang itu berarti dia bukan nyari Allah ya. Makanya kalau benar-benar memberi nasihat itu lillahi ta'ala, bagi kita dakwah itu udah rezeki sendiri, bukan timbalan yang jadi rezeki, tapi bisa dakwahnya sendiri jadi rezeki. Terus coba surat. Jadi kalau saudara nanti bisa masih tahu seseorang, kita harus bersyukur kita jadi jalan, tapi nggak boleh merasa kita sudah merubah orang ya. Karena kita nggak mampu merubah orang. Apa? Kita merubah hati sebelum kita nggak tahu hatinya gimana, kayak apa. Udah, jadi kalau mau dakwah, nasihat, doakan yang baik, tapi Allah yang bisa membolak-balik hati dia. Kalau kita merasa membolak-balik hati dia membantah, bisa berpal atau membatu. Jadi beres masalahnya. Jadi beresnya, enggak ada selesai, tidak. Istighfar. Ada? Silakan dibaca. Surat Fussilat ayat 33. Jangan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan segitu aja udah cukup. Yang benar banyak, yang benar sedikit, ada yang jadi nurut, ada yang jadi enggak, itu mah urusan belakangan. Tapi kalau kita ngomong mengajak benar, kemudian amal kita juga benar, dan hati kita masrahkan ke Allah, itu cukup. Itu sudah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi sudahlah, tugas kita bukan ngebulak-balik hati orang ya. Jangan merasa berjasa, jangan suka disebut-sebut. Dia tuh saya lah yang ngajak tuh dari pagi dan cicing ya. Gimana kita atau cicing. Coba kalau enggak saya ajak dia pasti dalam lembah. So tahu memang gitu cicingnya aja.
konsultarian. Kalau udah berbuat mah lupakan aja kebaikan. Nggak usah disebut-sebut, nggak usah dikenang-kenang, sebab kita bisa berbuat baik juga. Udah karunia Allah yang memberi taufik. Anteng, hidupku anteng. Dan jangan ribet dengan yang belum terjadi ya, seperti BBM yang naik terbang. Motornya ada. Coba. Bikin lagunya. Kenapa ikut? Tapi tidak. Kalau nanti bensin naik, uang saya ulang naik. Dari dulu juga bensin naik hari rupiah, benar? Saya sudah ngalamin bensin naik udah banyak, udah sering. Tetap hirup ya. Ada rezeki dari Allah tidak terikat karena bensin. Wajahnya tidak hesken ya, tenang. Oh saya alhamdulillah. Nah gitu lah teman-teman. Sekarang kalau mau tahu sukses, ini saya kerja di sini nambah iman enggak, nambah amal soleh enggak, nambah kemampuan dinasehati, nambah kemampuan menasehati dalam penggunaan kesabaran. Kalau ini kurang bagus, ini berarti kita nggak untung. Ya. Perusahaan yang bagus adalah yang karyawannya makin kuat iman, makin bagus buku amal solehnya, makin berkualitas dalam saling menasehati. Ini perusahaan makin sehat. Ini perusahaan bakal tenang. Ya. Tapi kalau perusahaannya bisnis imannya merosot, gimana saingan kita? Kenapa? Kenapa sih takut dengan saingan? Emang ada jadi bingung dengan persaingan? Tapi ini persaingan ketat. Tapi pelakon-pelakon gitu biasa aja ngomongnya. Ini persaingan ketat. Bisnis sekarang gawat. Apa sih yang gawat? Yang gawat kekuatan iman, kurang amal, itu gawat. Karena hidup putus bumi, yang gini aja tadi itu juga bumi yang gini. Coba kan yang sudah meninggal. Pastikan sudah sepuluh. Kalau yang aneh, gini aja bumi. Karena doa, bisnis banyak saingannya. Saya baru juga bikin bisnis, dia mantap bisnis saya, udah gak apa-apa. Saya ngedesain gaji A, baru juga saya masukin ke internet. Maksudnya udah ada yang bikin lagi, ya gak apa-apa. Bikin lagi aja terus, ya. Nanti gimana dong? Mereka jual dengan harga murah, ya gak apa-apa. Kemarin kalau dia murah amat aja begitu gitu. Jangan? Untung aja, jujur, lurus. Terus pesaing itu karena Allah. Sekarang orang kalau tanggung sendirian, berlapan kata gimana? Walaupun juara umum dari bawah, mau jalan turun dengan TK, dari bawah, nggak apa-apa. Rezeki buat kita mengatakan guna kemana-mana. Ya. Makanya bukan akhlak yang dalam persaingan mencari jodoh halal, pengangkul. Ya kalau pengen bikin nggak tahu pasti ada, tapi nggak selesai masalah dengan cemburu, ya. Nggak selesai dengan tegang, apa selesai dengan tegang ya? Gimana kalau jamin teman saya, kalau saya bercakap, dia dengan uangnya, beres nggak masalahnya? Enggak, dia pasrahkan ke Allah. Kalau udah bisa, udah nggak enak, berarti udah nggak benar tuh mikirnya. Udah tegang, panik, susah dulu, udah nggak benar nih, pasti nggak benar. Karena harusnya nggak gini. Nah itu pasti berhubung makhluk berhubung dunia. Harusnya jangan pasrahin. Ya Allah, sadar ya, makhluk masih makan lebay, makan ngadu, ada pergerakanmu ya Allah. Saya bukan teman saya gini. Mau ngapain ada yang teman saya? Oh, dia milikmu, saya milikmu. Sudah pasti waktu yang terbaik. Saya pasirkan pada fokus.
baik. Ya, dagang banyak apa-apa seperti tahu yang tahu Sumedang kan semua orang tahunya ya sudah tahu Cicalengka atau tahu Garut tahu Sumedang jajar tuh sekarang gimana orang kena mirip bener buat yang bagus sing bersih kacanya ya Allah hanya engkau saya cuma yakin engkau yang menggerakkan makhlukmu untuk mendatangkan rezeki saya mau ke sana itu hambamu mau ke sini juga hambamu terserah padamu yang pentingnya saya mau jadi amal barokah tahunya dipilih yang bagus-bagus ini yang ada petrol ini ya yang bekas kemarin itu ada di sini nggak ada bohong ya Allah nggak ada bohong ini yang kemarin pada murah ini terus ya bungkusnya uang kembalian pakaian yang bagus yang pantas lah pelajar sambil nunggu pembeli menunggu aja ya Allahumma Allahumma kesebelah malam mana semua sesuatu bersama bentuk walaupun rezeki dia alhamdulillah dia juga hamba-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim 19 kebaik 190 kebaikan ya. Hari itu ini dapat 200.000 ini dapat 300.000 kita dapat 30.000 alhamdulillah nggak apa-apa ini gimana yang kemarin sedekahkan ini juga aman hari ini nggak dapat rezeki belum tentu besok nggak dapat ya kan namanya hari ini kunci buat besok Allah masih suka Allah besoknya kan akan kalau kita dapat untung diborong sama yang ini zakat 500.000 terima memang tapi nggak tahu kenapa habis bensin di mana mobil berhenti itu saya bayar zakat mantap kesan karena sulit bagi apa betul ya Allah yang menguasai setiap kejadian makanya nggak usah mengunci gitu ya seakan-akan kalau sekarang gini sekarang kalau besok pun nggak usah mengunci ya hari demi hari dalam kekuasaan Allah yang pentingnya coba perbaiki sing yakin ke Allah sing panjang amal sing bersih kalau lagi nggak ada yang beli atau bisa dan bisa kita bukan bedanya dagangan kita jadi bintangnya ke sebelahnya ini singgal otot kalau lantas mau itu nggak bisa jangan baru apa nanti gimana kalau dia beli ke sebelahnya apa-apa Allah mau ngasih Tuhan bagi dia kenapa kita yang rewel punya hak kita jangan orang kucing ya alhamdulillah enak. Saya pelaku bisnis juga walaupun sekarang sudah tidak aktif karena guru sudah dilarang ya jangan terjun langsung bisnis juga sekarang belajar ibadah dakwah hari ini bangsa-bangsanya bisnis kan buat satu karyawan dia anak pada itu siap-siap berkualat kalau mau jujur siap-siap barokah ya saya mengatakan rugi, dicuri, ditipu, nggak rugi yang pasti ruginya yang nipu, yang lucu ya gitu sudah, mau jadi mau berhenti nggak jadi ada Ustaz, udah potong habis tolong ada hadis yang dari Imam Muslim tentang Allah itu memberikan sesuatu yang terbaik. Allah Ibnu Hakam As-Sulaiman radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqsa rajulun min al-qawm
rahmatullah Raman maqam bi absarihim faqultu Rasulullah umumnya masya'na tentang barang dengan Allah Fadkanahu yadribuna ba'udihim ala afqadihim Fa'amma ra'aituhum Usullikuma milakini sakatu Fa'amma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَنَعَذَهُ وَأُمِّي وَرَأَيْتَ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا قَهَرَنِي وَلَا ضَرَّنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وقراءة القرآن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Bakar As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah ketika aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang dari jamaah yang bersin. Kemudian spontan aku mengucapkan ya Alhamdulillah, semoga Allah merahmatimu. Ternyata para jamaah melemparkan tangannya kepadaku, menatap sebagai tanda protes. Kemudian aku mengucapkan Allah celaka aku. Mengapa kalian semua melihat kepadaku? Para jemaah kemudian memukulkan tangan-tangan mereka pada paha masing-masing setelah mengerti bahwa mereka itu menyuruhku supaya diam. Kemudian aku pun diam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat, maka demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusan beliau. Beruntung aku lihat seorang guru pun sebelum itu dan bahkan sudah itu yang lebih baik dalam cara mengajarkan dan memberikan nasihat daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak menghargaiku, tidak pula memukulku, dan tidak pula mencaci maki diriku. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Muawiyah, sesungguhnya salat ini tidak patut dicampur dengan ucapan manusia. Sesungguhnya salat itu adalah tasbih, ucapan subhanallah, takbir, serta bacaan Al-Quran. Hadis Imam Muslim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan mengenal sahabat tahun sebelumnya. Kecenderungan yang belum kebagian SMS Wahid, yang belum kebagian. Yang sudah kebagian dulu aku. Masih dikirim 2 hari sekali. Ada yang belum kebagian atau berhenti itu. Nah, sekarang ada fasilitas baru. Yang punya kita tetap jalan. Mesin kita juga hanya kendalanya adalah untuk minum 0,5 juta sehari itu tidak mudah. Karena harus ganti kartu. Karena sekarang tidak ada kartu yang seperti dulu bisa unlimited kepada sembarang operator. Sekarang XL, Telkomsel, Indosat, sehingga habis kerja keras mungkin. Alhamdulillah sekarang ada nomor baru, tapi mesin yang ada di kita cuma seperti Twitter, hanya masuknya ke SMS mau. Jadi mulainya jam 4 sampai jam 12 malam. Saya bisa ngirim 5 kali sehari dari handphone. Nggak usah dijawab ya. Karena jawabannya nggak ke handphone saya, ke mesin orang. Tapi analis bisa, namanya Yusuf. Nah, nggak penting nama. Ini nomornya. Catat. Semua boleh. Yang sudah dikirim juga boleh. 082 ulangi 082, bayangin ya, terus ke-11 telur 3 000 10 21 benar. Ayo berapa? Tapi jangan dia tulis yang ditawar. 082 ingat ke-11-an, berapa bolanya? 3-1-0-2-1 skor ini ya. 1-0-2-1
1021 ya kan? Berapa kelak itu juga anjurkannya 082 11 000 1021. Kalau pakai jembatan Kledai agak gampang ingatnya ya kan, 082 atau kesebelasan bawa bola 3 skornya 1021. Tulis SMS ke nomor tadi. SMS-nya begini, ikut lalu kasih spasi HAGIM Alfa GYM, ikut lewat spasi AAGYM ya segitu aja. Kalau nanti mau udahan keluar spasi AAGYM kirim ke nomor tadi udahan ya. Kalau saudara misalkan sebel sama saya atau gimana lah, siapa yang keluar ya. Menjadi pungut biaya tidak makan pulsa, alhamdulillah ya. Bedanya dengan SMS Tauhid, SMS Tauhid lebih berbobot, hadis lengkap. Karena ini karakternya jadi lebih banyak ke nyapa, bersapa kan. Seperti pagi-pagi, ayo sudah sedekah belum sahabat-sahabat, nanti keluar darinya di SMS Tauhid. Jadi ini sinergi. Tambahan tanggal 26 kita kumpul ya di pesantren, mau saya akan berkorban sedikit, mau kita hadirinya. Saya udah nggak ngomongin jasa, saya udah ngomong dari tadi, tapi saya tahan untuk tidak mengatakan itu ya. Kita kumpul dari di sana di pesantren, bisa di sini dulu, insya Allah mungkin ada tayangan Damai Indonesia, tapi tayangannya pada zuhur yang asli. Kita kumpul dari jam 9 nggak apa-apa, ada kajian-kajian, kemudian sesudah itu tayangan. Kita makan siang di sana, ya, supaya semua kebagian. Apa kuncinya? Bawa masing-masing. Saudara benar-benar bijaksana ya. Hal yang paling memalukan dalam hidup ini adalah berharap diberi oleh orang. Jadi nanti saudara bawa itu dengan harapan bisa ngasih, nggak akan berkurang, ya, nggak akan berkurang harta dengan sedekah. Allah Maha Kaya, kita selama ini aja perlu kalau Allah dicukupi, benar? Jangan berat, kalau harus keluar keluarin uang itu, ya. Kalau berat bayar, kalau melebihin lebihin, nggak apa-apa, nanti ada lagi. Benar. Sebenarnya ada yang sudah maaf. Masih muda rata-rata. Saya jadi yang paling tua nih. Bapak, maaf Bapak ya. Benar kan Pak? Ada lagi kan rezeki apa ya? Betul kan Pak? Maaf, benar Pak? Bapak, maaf sudah berapa usia Bapak? 17. Bapak 17 terus. 71 tahun, ada lagi kan Pak? Jangan ragu ya, kalau harus keluar. Seperti kuasa umum, jangan seperti bayar agak ya. Sebentar bayar parkir mengusin mana benar ya. Kan ini bayar parkir di sini juga, ada yang mending parkir motor di luar karena takut ke dalam. Ya saya takut keluarin, kalau udah pakai dikeluarin. Nanti lihat ada lagi. Kalau saudara jadi miskin gara-gara sedekah, maaf, ini tahu saya ya, cukup beritahu aja. Sudah ada jawabannya belum? Ada yang ada? Acungkan tangan yang sudah. Ya, sibuk mungkin ya, sekaligus dikirim. Rekan-rekan hari ini memang lebih ringan bahasannya. Sini Allah aja di hati itu. Jangan takut menghadapi hiruk-pikuk dunia ini. Ada Allah yang menguasainya. Takutlah kita nggak disukai Allah. Itu aja dalam hidup ini. Ya? Takut bisnis nggak disukai Allah. Takut kelakuan nggak disukai Allah. Nah, itu aja.
Tadi Kadis, ada? Ya. Jadi, saya di Bandung, ya. Maaf, kalau maju sedikit menjadi semula supaya kenalan dia tuh punten ya. Saya berdiri, boleh, nggak apa-apa, malu nggak? Nah, alhamdulillah. Saya duduk aja ya. Kenapa? Maaf, gimana? Rasanya ada di sini? Apa yang terpikir kalau pertama kali? Iya, senang bisa sini? Senang. Kalau pertama kali ada di baru pertama kali. Alhamdulillah. Apa nih yang membuat tadi memutuskan malam ini mau berikhlas sahabat? Ada hal yang bisa diceritakan hikmahnya? Tidak ada sih, itu dari hati saya sudah lama. Kalau dengar yang haji dari situ saya gitu ya. Cuman kalau ajaran gitu lebih ini itu jadi mau masuk itu gimana gitu. Jadi kalau nggak dengar yang ngaji gitu ada rencana lagi masjid itu atau gimana dengan di rumah. Oh gitu ya. Tapi mau masuk gimana gitu ya. Kalau dengar ajaran juga senang. Nah, terus malam ini kesini dengan siapa? Dengan kakak. Oh, kakaknya udah. Oh, alhamdulillah aku ya. Syukur semuanya juga Allah yang masih hidayah. Ya. Baik kalau gitu, silakan kita duduk dulu kita sahabat ya. Ikuti ya. Mahal sekali bisa sahabat, tidak bisa dibeli. Makanan sudah diberi dan disia-siakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ya Allah, berikan segala kami menjadi muslim yang saleh, menjadi anak yang saleh, menjadi ayah yang saleh, menjadi suami yang saleh, menjadi mujahid yang saleh. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Rabbana wa tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin.